Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak, dengan tema apa? Ya, dengan tema mengenal malaikat dan tugasnya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai seorang muslim, ya tentunya kita wajib apa? Mengimani rukun iman yang 6. Ya, apa saja rukun iman yang 6? Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan terakhir beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Ya, dan rukun atau beriman kepada para malaikat adalah rukun iman yang kedua. Ya. Oleh karenanya, ya tidak boleh bagi seorang muslim, ya, untuk apa? Untuk mengingkari, ya, rukun iman tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan rukun beriman kepada malaikat, ya kita sedikit mengulas nih apa sih yang dimaksud dengan iman. Ya tentunya ini sudah pernah Pak Arif jelaskan, ya. Namun Pak Arif akan ulang, semoga kalian lebih paham lagi. Ya, iman, ya apa yang dimaksud dengan iman? Ya, iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Dan iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ya, jadi kalian sudah paham ya? Ya, kalau kalian sudah paham tentang iman, ya kita akan lanjut dengan pembahasan mengenal malaikat dan juga tugasnya. Iya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil pembahasan tentang pengertian malaikat, ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Ya, dan ini Pak Arif yakin kalian sudah tahu semua. Nah, kemudian malaikat, ya, siapa yang tahu nih malaikat secara bahasa? Ya, ini secara bahasa artinya apa? Ya, malaikat secara bahasa itu artinya adalah utusan. Ya, sehingga beriman kepada malaikat adalah, ya, kita beriman, ya, dengan pasti, dengan yakin, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan para malaikat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari apa? Dari cahaya. Ya, kita meyakini bahwasannya para malaikat itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya. Nah, kalian harus meyakini nih malaikat ada, walaupun malaikat ini gaib, makhluk yang gaib. Maksudnya gaib itu kalian tidak bisa melihatnya secara langsung. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sudah menjelaskan, ya, mengabarkan kepada kita tentang keberadaan para malaikat. Sehingga tugas kita harus apa? Meyakini, dan enggak boleh nih bagi seorang muslim, ya, untuk mengingkari keberadaan malaikat. Wah, saya nggak percaya Pak Arif adanya malaikat. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang mengingkari adanya malaikat, ya, adalah hanya apa? Adalah orang kafir. Kalau kalian mau jadi orang kafir, ya tentunya kalian nggak mau. Makanya kalian harus beriman kepada malaikat, ya, meyakini bahwasanya mereka ada, dan mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari cahaya. Nah, di antara sifat-sifatnya nih, para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Enggak kenal lelah, ya, mereka, subhanallah. Ya, namun, ya, walaupun para malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka ini tidak pernah berbuat maksiat, ya, namun nih anak-anak sekalian, ya, kalian tidak boleh apa? Ya, memalingkan ibadah kepada mereka. Ya, kalian tidak boleh beribadah kepada malaikat, ya, karena
walaupun para malaikat ini hebat ya, akan tetapi mereka tetap tetap hamba Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat ini kan makhluk yang mulia ya kan? Dan malaikat ini ya walaupun mulia ya, namun kita tetap ya meyakini bahwasanya para malaikat ini hanya sebatas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita memiliki keyakinan yang salah ya. Seperti orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW yang meyakini bahwasanya malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Ini keyakinan yang salah ya. Anak-anakku sekalian, kalian nggak boleh berkeyakinan seperti itu ya. Para malaikat adalah hamba Allah, bukan anak-anak perempuan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan nih tentang keyakinan orang-orang musyrikin ya. Yang mana artinya apa? Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mulia ya, yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka ya menyaksikan penciptaan para malaikat? Ya, Allah Subhanahu wa taala menantang, apakah kalian ya, orang-orang musyrik yang meyakini malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah menyaksikan penciptaan malaikat? Ya, sampai-sampai kalian berani mengatakan para malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, akan ditulis persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban ya. Di akhirat ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban ya, akan disiksa atas keyakinan yang salah tersebut ya. Sehingga kita nggak boleh nih sampai salah meyakini ya tentang malaikat. Dan yang terakhir ya, sekali lagi Pak Alif tekankan ya, walaupun para malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi, tidak boleh kita ya memberikan hak rububiyah kepada mereka, hak ketuhanan ya. Karena para malaikat ini tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia ya, tidak juga bisa memberikan mudarat kepada manusia ya, melainkan atas izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita tidak boleh menyembah mereka ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan para malaikat ya, walaupun kedudukan para malaikat ini yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyekutukan Allah ya, yang beribadah kepada malaikat ya, dia telah jatuh ke dalam kesyirikan ya, dan kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya, sekarang kita akan mengenal ya, beberapa nama malaikat dan juga tugasnya ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak ya. Nggak ada yang tahu nih berapa jumlah malaikat ya. Siapa yang tahu di antara kalian? Ada yang merasa tahu? Ya pasti nggak ada yang tahu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja nggak tahu berapa jumlah malaikat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ya. Tidak ada yang mengetahui tentang berapa jumlah malaikat tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya, saking banyaknya ini menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan nih bahwasannya di langit yang ketujuh itu ada suatu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur ini ya bisa kita katakan Ka'bahnya para penduduk langit. Di mana setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Bayangkan 70.000 malaikat. Dan beliau mengabarkan ya, setiap malaikat yang sudah datang, 70.000 yang sudah datang pada hari tersebut ya, kemudian keluar ya, dia tidak akan pernah kembali lagi ya. Artinya apa? Setiap 70.000 malaikat yang sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur kemudian dia keluar ya, maka tidak akan kembali lagi. Artinya setiap hari ada 70.000 malaikat yang baru yang masuk. 70.000 subhanallah ya. Ini menunjukkan saking banyaknya jumlah para malaikat ya. Ini per hari 70.000 ya, dikali setahun 365 hari berapa tuh? Wah, udah kalkulator nggak bisa ngitung saking banyaknya. Nah baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya, kita sebutkan nih beberapa nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Ini kalian pastinya sudah kenal ya. Apa tugasnya malaikat Jibril ya?
tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Israel, ya, yang mana tugasnya adalah mengirim hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya bertanya, menanyai orang-orang di alam kubur. Kemudian ada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Ada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Kemudian ada malaikat Zabamiyah, ya, yang tugasnya menyiksa manusia. Ya. Kemudian ada juga tugas nama malaikat yang bernama Harut dan Marut yang tugasnya menguji manusia dengan sihir, ya. Jadi tiap Allah Subhanahu wa taala menugaskan Harut dan Marut ini untuk mengajarkan sihir kepada manusia, yang tujuannya untuk menguji manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan sihir. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah manusia tetap taat, tidak mengerjakan sihir atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus 2 orang malaikat, itu yang bernama Harut dan Marut. Maka manusia yang mempelajari sihir dari Harut dan Marut berarti dia telah gagal dari ujian, dan barang siapa yang tidak mempelajari sihir dari keduanya, maka dia telah lulus ujian. Kemudian yang terakhir adalah Ar-Ra'du, yaitu malaikat yang mengatur awan. Nah, itu dia beberapa malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, nama dan juga tugasnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada nih malaikat-malaikat yang ternyata hanya disebutkan tugasnya aja, namun nggak disebutkan namanya. Apa, Pak Arif? Yang pertama di sini ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan, ada malaikat yang tugasnya menjaga gunung, ada malaikat yang tugasnya menjaga manusia, ada malaikat yang tugasnya itu mencari majelis ilmu, dan juga menaunginya. Jadi kalau kalian datang ke majelis ilmu, berarti kalian sedang bersama para malaikat, karena para malaikat ini senang mendatangi majelis ilmu. Kemudian ada malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada malaikat yang mendatangi rumah-rumah yang mana di dalam rumah tersebut tidak ada gambar makhluk yang bernyawa atau patung juga, dan juga tidak ada anjing. Jadi kalau rumah kalian ingin dimasuki oleh malaikat, maka pastikan rumah kalian ini tidak ada gambar makhluk yang bernyawa, patung maupun anjing. Nah, itu dia beberapa tugas malaikat yang disebutkan namun tidak disebutkan namanya, dan tentunya kalian sudah tahu bahwasanya jumlah malaikat ini sangat banyak, bahkan tadi ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang baru, terus tiap hari baru. Wah, ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat, dan ini menunjukkan betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Dan tentunya ini baru bagian pertama tentang mengenal malaikat dan tugasnya. Insya Allah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, silahkan ditanyakan apabila ada hal-hal yang kalian belum paham. Jangan malu-malu bertanya. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Baik, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.